Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, hari Rabu tanggal 19 November tahun 2025. Marilah kita terlebih dahulu menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan hari ini yang diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Di dalam bahasa Batak Toba, alai na umbege hataki, hapedang diulahon, ima si patudoson tuhalak naoto, na paulihon bagasna di atas rihit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nats untuk kita pada pagi hari ini, dalam metode pengajarannya, Yesus membuat suatu perumpamaan dengan tujuan supaya para pendengar mengerti akan pengajarannya. Yesus membandingkan orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak menghayati dan mengamalkannya dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir yang pada akhirnya akan runtuh saat badai datang menerpa. Tindakan tidak melakukannya, firman Tuhan diibaratkan sebagai dasar atau pondasi yang rapuh dan tidak kokoh, seperti membangun rumah di atas pasir. Konsekuensinya, ketika cobaan dan kesulitan datang diibaratkan badai, rumah yang dibangun di atas pasir akan hancur dan roboh. Kehancuran ini dapat berarti perpisahan yang kekal dari Tuhan, sebagaimana diilustrasikan dalam ayat yang ke-27 Injil Matius pasal yang ke-7 ini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini menekankan pentingnya mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan bukan hanya pendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari, agar memiliki dasar yang kokoh dan dapat bertahan saat menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Renungan ini mendorong kita untuk tidak berhenti pada tahap mendengarkan, melainkan melakukan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap orang yang menaati firman Tuhan, itulah yang membangun hidupnya di atas dasar yang kokoh, atau membangun di atas batu karang atau Petra, yaitu Kristus, sehingga dapat bertahan saat badai kehidupan menerpa.
Oleh karena itu, ketaatan kepada firman Tuhan adalah syarat yang penting untuk hidup kokoh dan kekal. Ujian iman kita bukan saja melalui popularitas atau kegiatan rohani semata, tetapi melalui ketaatan kita akan kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar tidak hanya pendengar firman-Mu, tetapi juga sebagai pelaku firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk membangun hidup kami di atas batu yang kokoh, yaitu kehendak-Mu, agar tidak rapuh seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami mau Tuhan yang campur tangan dalam setiap rencana dan pekerjaan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam setiap rencana dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan rindu akan kesembuhan. Engkau ya Tuhan tabib yang ajaib, jamah dan berkati mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka menerima kesembuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun akan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama, Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.